Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abbas Safwan, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Baik teman-teman, para sahabat petir dimanapun berada, semakin hari koin Pi kita semakin banyak diperbincangkan orang. Semakin banyak yang membuat rencana, membuat angan-angan, membuat mimpi dan lain sebagainya. Salah satunya di minggu ini mulai dari tadi itu ya, dari hari Minggu sudah mulai berkembang wacana pembangunan properti khususnya perumahan Pioneer Pi Network. Dan ini di masing-masing provinsi sudah mulai ada agen-agennya untuk menangani mengkompulir persiapan pembuatan perumahan untuk Pioneer Pi. Kenapa? Sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, dunia dipaksa, para negara-negara dipaksa bagaimana segera beradaptasi dengan uang kripto. Dan ini permintaan zaman, terjadi perubahan sebagai alat pembayar. Kalau dulu digunakan dia mungkin lempengan emas, kemudian koin-koin, kemudian naik lagi meningkat menjadi uang fiat, uang kertas, dan sekarang kembali lagi menjadi uang digital. Mau tidak mau, negara harus mengikutinya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau negara tidak siap menerima uang digital, uang kripto, yang nantinya berkembang sesuai dengan keadaan zaman saat ini, maka negara itu akan tertinggal atau ketinggalan. Tidak mungkin lagi suatu negara membeli pesawat, membeli persenjataan dengan menggunakan uang kontan, uang fiat atau emas. Karena pasti dalam jumlah yang besar. Mungkin ingin membeli pesawat tempur, mungkin membeli kapal selam. Tidak mungkin kita bawa uang, bawa emas pakai pickup, pakai kontainer dan lain sebagainya. Ini akan menyulitkan. Jadi terjadinya transaksi nanti ke depan itu menggunakan uang digital atau akan terjadi barter. Salah satu contoh, Indonesia membeli pesawat tempur, nanti dibayar pakai karet, dibayar pakai sawit dan lain sebagainya, dibarter dia. Tapi ke depan nantinya tak bisa dielakkan lagi. Yang namanya uang kripto, yang namanya uang digital memaksa negara-negara untuk menyesuaikannya. Salah satu terjadi di Indonesia, Bambang Susatyo Ketua MPR RI. Ini sudah mulai membuka pabrik, jangan nggak tanggung-tanggung, membuka pabrik. Untuk itu ikuti tayangan ini. Menyongsong era ekonomi 4.0, Ketua MPR RI meresmikan pabrik kripto terbesar di dunia di kawasan industri Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Menurut Bambang Susatyo, pembentukan bursa kripto atau mata uang digital dapat ikut menumbuhkan perekonomian Indonesia. Dalam mengikuti perkembangan digitalisasi dunia, Ketua MPR RI Bambang Susatyo meninjau langsung serta meresmikan pabrik kripto terbesar di dunia di kawasan industri Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Ketua MPR RI menyampaikan saat ini Indonesia dan seluruh dunia menghadapi masalah yang sama, yakni era ekonomi digitalisasi, di mana nantinya semua transaksi juga akan didorong ke penggunaan uang digital atau cryptocurrency. Kita tidak bisa membiarkan kita hanya di pasar, sehingga saya menyambut baik adanya digital mining atau tambang digital yang diresmikan hari ini. Ya, kita berusaha untuk menjadi pemain terbesar tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Sementara itu, pihak PT Cipta Aset Digital menjelaskan nantinya ketika semua pabrik mining kripto rampung dibangun akan menjadi bank mata uang digital terbesar di dunia. Kita ingin menjadi leader, di mana kita punya misi adalah menjadi yang terbesar di dunia. Kalau selama ini kan kita lihat perusahaan-perusahaan besar itu adanya di mana? Di Amerika. Ada di mana? Di Inggris, ya. Ya, kali ini kita punya optimis, kita ingin menjadi yang terbesar di dunia. Ya, ini merupakan suatu karya anak bangsa dan menjadi kebanggaan khususnya buat
negeri kita tercinta Indonesia. Berdasarkan data bulan Agustus 2022, kepemilikan aset kripto warga Indonesia mencapai 29,8 juta dengan persentase tingkat kepemilikan mencapai 16% atau lebih tinggi dari rata-rata global yaitu 15%. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim TV One mengabarkan. Kalau kita simak dalam tayangan video yang sudah ditayangkan oleh TV One ya, ini sepertinya Pak Bambang Susatyo ya memahami bahwasannya negara harus mengikuti perkembangan. Mau tidak mau, bisa tidak bisa harus menyesuaikan dengan uang kripto, uang digital. Kenapa? Itu memang permintaan daripada zaman. Itu harus kita ikuti dan tidak bisa kita elakkan. Kemudian ada satu lagi informasi yang kita dapatkan ya. Di sini nanti akan adanya fungsi converter. Converter ini adalah sistem aplikasi untuk komputer yang nantinya harus membaca pesan-pesan yang datang dari peredaran uang kripto. Jadi kalau ada mungkin transaksi ya, ini mau nggak mau komputer harus dapat membacanya. Kemudian untuk perkembangan saat ini ya, banyak negara-negara yang sudah mulai menyesuaikan. Kalau di Picoin itu ada lebih kurang 230-an negara yang harus segera menyesuaikan dengan sistem yang harus bisa mengkonversikan undang-undang terhadap 230-an negara untuk penyelesaian waktu dalam transaksi keuangan. Converter Part menyediakan penyelesaian keuangan global, waktu nyata, penyelesaian perdagangan tidak perlu mengkonversikan barang. Cukup pemindai kode saja untuk membayar dan untuk mengambil barang yang kita perlukan. Ya. Jadi diperlukan sebuah aplikasi yang dapat membaca pesan digital. Nama alatnya adalah converter, ya. Sistemnya converter. Kemudian ini adalah strategi inti cadangan strategis yang untuk masa depan uang digital yang harus dimiliki semua negara agar negara tersebut tidak ketinggalan. Jadi sama-sama kita ketahui ya teman-teman Pay Network dimanapun berada, bersabar saja ya. Memang selalu katakan bersabar. 3 tahun menunggu kesabaran itu tidak mudah. 3 tahun menunggu kesabaran itu tidak gampang. Ya tetapi memang kita dituntut untuk sabar, karena yang menentukan segala sesuatunya itu adalah pihak Kortim. Kita nggak bisa menentukan, harus mainnet terbuka, harus dapat KYC dan lain sebagainya. Itu datangnya dari Kortim. Mereka punya sistem, mereka punya aturan, mereka punya jadwal, mereka punya program dan rencana pekerjaan itu. Kita hanya bisa menunggu. Ya, kita berharap ini terus berproses dan kita wajib mengikuti proses. Dalam video-video terdahulu saya sudah mengingatkan, untuk menjadi sukses harus mengikuti proses. Tidak boleh banyak protes. Jadi kalau banyak protes kita ada keraguan di situ. Dan keputusan itu ada di tangan Kortim. Apapun mau dibuat Kortim, kita nggak bisa berbilang apa-apa di sini. Kemudian untuk ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, ya kalau Pay Network itu mengambil hukum internasional. Ya, kalau memang di Indonesia dilarang, itu haknya daripada negara Republik Indonesia. Tapi saya yakin dan percaya, negara Republik Indonesia juga bijak, bukan melarang tapi menunda. Kenapa saya katakan demikian? Karena itu harus ada aturan mainnya, ya, harus ada undang-undangnya. Tidak mungkin beredarnya uang yang datang dari luar masuk ke negara Indonesia tanpa dikenakan beban atau pajak. Yaitu mesti di negara manapun sama, tetap ada pengenaan pajak. Kenapa? Pajak itu adalah pendapatan negara yang nantinya digunakan dan kembali lagi kepada rakyatnya untuk pembangunan. Jadi kita nggak usah ragu, kita nggak usah khawatir, wajar-wajar aja. Di negara manapun sama, aturan main itu ada. Semuanya dapat dikenakan pajak. Jadi kalau nanti ya Pay Network koinnya kalau sudah masuk Indonesia, beredar di Indonesia, itu juga akan dikenakan pajak. Itu adalah hal yang lumrah. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman, ya sudah beredar informasi awal adanya nanti pembelian rumah, ya rumah Pay Network untuk pionir-pionir
dengan tipe 70-an ke atas itu. Kemudian ada penjualan emas juga. Itu akan terjadi di semua provinsi. Jadi masing-masing nanti kompiler data segala macam di tingkat provinsi. Dalam waktu dekat ini nanti ada perwakilan-perwakilan provinsi yang diundang ke Jakarta, mungkin mendapat pembekalan, dan setelah itu mungkin ada pengkompuliran ya untuk data list. Siapa yang berkeinginan mungkin ya memang ceritanya cerita mimpi. Kalau kita pun berbicara KWNP ini mimpi, mana mungkin nambang gratis segala macam tiba-tiba yang kita kumpulkan koin dalam digital itu bisa berlaku. Ini mimpi. Nah, tapi lihat dalam mimpi itu sudah mulai ada barter. Koin-koin P itu sudah mulai bisa di barter. Jadi segala sesuatu itu nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya mungkin saja bisa terjadi. Jadi kita berharap Pay Network ini berjalan lancar tanpa ada halangan dan hambatan. Kemudian dengan adanya teman-teman pionir yang bisa membangun ekosistem, inilah nanti yang menjadi wacana harganya konsensus. Kalau ekosistem sudah terjadi, kemudian ada harga konsensus yang disepakati dari berbagai negara, nah mana yang paling banyak nanti harga konsensusnya, maka itulah yang akan keluar sebagai nilai koin P. Ya, saya berharap tetap bersabar, kita lanjut aja gali petir, jangan lupa pekerjaan rutin tetap dikerjakan, jangan ditinggalkan. Ya, mudah-mudahan saja apa yang kita inginkan bisa menjadi kenyataan. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada teman sahabat Pay Network dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.